ini dengan kata-kata bahwa 90% orang gagal dalam hidup itu bukan karena malas, teman-teman. Bukan karena bodoh juga gitu. Tapi yang menarik adalah karena identitas yang salah sejak dia diberikan waktu dia lahir, yaitu identitas yang saya sebut dengan nama. Nah, nanti lebih jelasnya di slide-slide selanjutnya teman-teman akan lebih paham ya. Nah, ini ada satu eh, apa ya chat di WA ke saya gitu ya waktu itu. Intinya adalah beliau ini mendapatkan nomor saya itu dari temannya, di mana waktu itu eh, temannya menceritakan tentang nama lah, tentang konsep nama yang di mana beliau itu awalnya curhat gitu. Curhatnya itu beliau mengatakan bahwa dia selalu ramah, berusaha baik dengan orang, rajin sembahyang, selalu berdonasi, berusaha tidak menyakiti orang. Tapi entah kenapa semakin dia baik, semakin dia ditipu gitu. Bahkan uangnya juga dilarikan, terus pasangannya punya simpanan gitu. Anak-anaknya susah diatur. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Padahal dia sudah melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Mungkin ada teman-teman di sini yang ya sedikitnya punya punya problem seperti itulah ya. Ya minimal udah yang sering itu kan gini kan, nolong orang tapi ujung-ujungnya kena imbasnya gitu ya. Imbas buruknya itu yang paling sering. Terus minjemin duit ke orang tapi giliran nagih gitu, galaan dia gitu ya. Galaan yang dipinjam gitu. Nah, ini juga terjadi pada si bapak ini gitu. Akhirnya setelah dicekkan namanya ke saya waktu itu, nah muncul identitas-identitas yang memang jelas terlihat bahwa di namanya ada pengorbanan, ada ditipu seperti itu. Nah, itu kelihatan sekali di identitasnya. Makanya beliau akhirnya kontak saya untuk berkonsultasi gitu lah intinya. Ya. Nah, jadi ada fakta yang eh, menghantam atau fakta yang terjadi bahwa orang dengan usaha keras tetap terjebak di masalah yang sama. Jadi teman-teman bekerja, apa ya, P11 ya. Teman-teman tahu nggak P11? Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pilot gitu P11. Nah, itu sudah mati-matian tapi tetap masalahnya sama gitu. Nah, terus rezeki datang langsung hilang lagi. Jadi ibaratnya gaji tanggal 1 terima gaji, tanggal 2 hilang gitu. Terus hubungan rusak berulang di mana eh, punya teman, entah ada apa gitu tiba-tiba berubah, punya pasangan juga, terus atau yang belum menikah misalnya gitu, atau Anda punya anak gitu yang hubungannya kayak gitu-gitu terus nyambung terus gitu. Terus hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Nah, selama ini itu kebanyakan orang percaya bahwa usaha itu mendatangkan hasil dan menciptakan hasil. Gitu. Padahal yang sebenarnya bekerja adalah identitas itu sebetulnya menciptakan pola. Nah, pola ini menciptakan kejadian dan kejadian ini yang disebut dengan nasib, gitu ya. Jadi identitas itu adalah kode energi dan alam semesta itu membaca siapa kita dari identitas yang kita miliki. Nah, selama 24 jam tanpa kita sadari. Jadi, sebetulnya energi itu bekerja 24 jam nonstop, teman-teman. Jadi, cuma kita nggak tahu aja ya kan, kita tidur gitu, nggak tahu. Dipikirnya kita tidur, energinya stop gitu. Enggak, energi itu terus, 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 terus gitu. Sama seperti jantung Anda lah. Jantung Anda 24 jam bekerja, kalau dia stop ya udah, berarti beda alam. Nah, fakta yang jarang diakui adalah bekerja keras, bangun pagi, lembur, berdoa, itu hidupnya tetap berat, penuh masalah, sial berulang, rezeki bocor. Gitu kan ya. Nah, berarti ada yang salah di situ, tapi yang jelas bukan dari usaha yang teman-teman lakukan. Ya, saya yakin bahwa semua orang pasti berusaha ya. Di dunia ini nggak ada yang tidak berusaha.
tapi kenapa hasilnya beda-beda kan gitu? Itu pertanyaan. Nah, katanya kalau kerja keras otomatis kaya. Saya sering dengar itu. Zaman-zaman dulu itu bahwa bekerja keras lah, kamu bakalan kaya gitu. Tapi faktanya kalau kita buat survei, teman-teman, 100 orang bekerja keras, saya yakin tidak 100 orang itu kaya gitu. Pasti ada perbedaan di situ. Padahal sama-sama kerja keras, sama-sama melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalnya dikatakan kerja keras pasti kaya, maka beliau-beliau inilah, kuli dan petani inilah yang paling kaya gitu. Karena saya yakin kerja mereka akan lebih keras daripada yang kita lakukan gitu. Dibandingkan teman-teman yang kerja kantoran, mereka lebih keras lagi kerjanya gitu. Karena bisa dari pagi berjemur segala macam, angkatan yang berat segala macam, itu keras banget gitu. Nah, identitas itu apa, teman-teman? Identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama kita dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Jadi seperti apa ya, kita punya program gitu yang terus bekerja setiap hari, di mana itu akan terus dibaca oleh alam semesta, dan itu adalah sebagai eh, indikator atau apa yang akan diberikan ke kita itu dibaca dari identitas kita. Nah, kenapa identitas itu sangat kuat? Karena tentunya kalau nama itu kan dipanggil setiap hari ya, terus juga diucapkan oleh orang lain, masuk ke alam bawah sadar kita, bahkan sampai ke lapisan yang paling dalam, ke tidak sadar, terus membentuk cara berpikir, bertindak, mengundang jenis kejadian tertentu. Nah, ini yang membuat identitas itu sangat kuat di nama. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, identitas itu akan memberikan kita energi, dan energi itu akan menciptakan nasib, dan kemudian kejadian-kejadian terjadi. Entah Anda sadari atau Anda tidak sadari. Jadi, bukan usaha, bukan juga doa menciptakan nasib, tapi identitaslah yang membuat itu semua. Nah, usaha dan doa itu adalah bagian dari penciptaan itu sendiri gitu. Nah, contoh sederhananya adalah dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dan dua orang sama-sama berdoa. Tapi satunya hidupnya naik perlahan tapi stabil, terus sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi yang satunya sering mentok, terus konfliknya berulang terus, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini jelas banget ya, bahwa perbedaannya bukan di usaha yang mereka lakukan, tapi apa identitas yang mereka bawa, gitu ya teman-teman. Nah, peran nama dalam identitas tentunya dalam HCN sendiri adalah dalam nama itu ada makna, getaran bunyi, struktur huruf, dan pola energi. Jadi nama itu bukan sekedar nama gitu ya, tapi adalah nama itu sebetulnya adalah perintah hidup, di mana yang seperti yang saya katakan, saya tampilkan di slide ini, di mana ada makna, getaran bunyi, dan struktur huruf, dan pola energi. Jadi selama ini mungkin teman-teman hanya melihat nama sebagai arti saja gitu ya. Artinya, oh namanya ini, artinya ini. Nah, itu hanya luarnya saja. Arti itu setiap bahasa itu bisa beda-beda soalnya. Ya, jadi eh, di bahasa ini arti nama ini, di bahasa itu arti nama ini itu gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Tapi kalau energi dia pasti sama.